Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi bersama saya di channel Reski Rawit. Di video kali ini kita akan membahas pengurutan data, yaitu merge source. Merge source ini, nah kita bisa lihat di sini. Saya di laman ini. Merge source itu ditemukan oleh John von Neumann pada tahun 1945. Tahun apa ya? Kemerdekaan Indonesia. Kok bisa ya? Ya, sebenarnya algoritma pengurutan merge source ini dilakukan dengan menggunakan cara divide and conquer, yaitu dengan divide atau dia itu memecah dua data menjadi dua bagian. Lalu kemudian conquer ini setelah data ini dipecah jadi dua, dia akan masing-masing diurutkan terlebih dahulu di bagian kiri dan bagian kanan. Nah, setelah masing-masing atau kedua bagian ini terurut, maka akan conquer atau digabungkan kembali. Nah, dia akan melakukan penggabungan kembali. Nah, penggabungan ini dilakukan dengan cara jika data kita genap, maka dia itu langsung bagi setengah ya. Misalkan 10, dia bagi 5 ya. Jika dia ganjil, maka setengah kurang 1. Artinya di sebelah kiri itu misalkan 11, berarti sebelah kiri itu 5 dan sebelah kanan itu 6. Nah, setengah minus 1 atau setengah kurang 1. Kemudian lakukan pemecahan kembali untuk masing-masing blok dan diurutkan dan digabungkan kembali. Nah, coba kita lihat visualisasi dari merge source ini. Ya, ini dia akan membagi dua data ya. Dia akan sampai di sini. Dia akan mengurutkan semua data dulu yang sebelah kiri sampai benar-benar terurut. Nah, kita bisa lihat dia akan sampai di sini ya. Ini adalah tengah data. Sini kita bisa lihat datanya sudah terurut, maka akan lanjut di sebelah kanan. Nah, sampai array kanan ini juga berurutan. Ya, kita bisa lihat sendiri. Nah, setelah nanti array kanan ini juga terurut, maka akan diurutkan kembali dari semua data ini. Nah, maka akan pengurutan, baru digabungkan kembali pada variabel yang awal ya. Ini proses penggabungan. Nah, ini adalah proses ascending ya, atau mengurutkan data dari yang terkecil sampai terbesar. Nah, jika kita mempunyai data seperti ini, maka dia akan membagi dulu buah data. Nah, jika datanya ganjil, maka tengahnya itu 1 ya, maka dibagi 2, baru ini juga dibagi 2 lagi. Nah, baru intinya dia itu melakukan pemecahan, lalu digabungkan jadi tiap blok sehingga mencapai satu blok yang datanya sudah terurut. Oke, kita coba buat codingannya. Kita buka aplikasi NetBeans kita. Seperti biasa kita buat project baru. Nah, kategorinya Java dan projectnya Java application. Klik next. Nah, di sini kita disuruh membuat nama project ya. Ini nama project kita sembarang. Kita akan buat merge source. Meso sembarang. Baru di sini tidak usah dicentang ya, supaya kita belajar membuat class dan package sendiri. Oke, kemudian klik finish. Nah, di folder merge yang sudah kita buat tadi, kita
kita klik di sini new Java package, baru kita buat yaitu merge ya, merge short, kita kasih lengkap saja merge short, finish, baru kita buat lagi kelas baru, kita buat merge short. Nah, sini nama kelasnya harus berhuruf besar ya, merge short, merge short, merge short, merge short. Oke, ini klik finish, akan terbuka seperti ini. Oke, seperti biasa kita hapus dulu semua komentarnya, komentar ya, yang penting terlihat rapi ya. Nah, di sini kita belum punya metode main untuk tempat ngoding. Tapi kita akan membuat dulu function untuk measure ya, untuk lebih mudah dalam proses pengurutan nanti. Kita akan buat dulu, kita buat static saja, static void dengan nama saya kasih merge short ya. Oke, dengan tipe integer. Data ini adalah nama variabel array kita nanti. Nama variabel array kita integer kiri dan integer kanan. Ini untuk setelah datanya itu dibagi dua ya. Nah, kiri ini untuk array kiri dan kanan ini untuk array kanan ya. Lalu kita langsung buat kondisi jika array kiri lebih besar sama dengan array di kanan, maka kembalikan return, kita kembalikan. Oke, kita buat dulu variabel untuk nilai tengah ya, atau pembaginya nanti tengah. Nah, seperti logikanya itu, jika kita ingin mencari titik tengahnya, maka banyak data atau kiri tambah kanan bagi dua ya. Oke, bagi dua ya. Lalu kita buat pemanggilan, kita panggil dulu merge short dari function yang kita buat tadi, itu variabel kita dimulai dari indeks kiri sampai di tengah ya. Lalu kita panggil lagi merge short dari array kita dimulai dari tengah tambah 1 sampai di kanan, array kanan ya. Nah, selanjutnya kita buat variabel untuk data terkecil pada array kiri ya. Kita simbolkan saja dengan A kecil atau array kecil di array kiri, samakan dengan tengah. Dan kita buat juga variabel array besar untuk data terbesar di array kanan, tengah tambah 1 untuk di data terbesar pada array kanan. Selanjutnya kita buat kondisi ya, while apabila data di kiri itu lebih kecil sama dengan A kecil dan A besar
lebih kecil sama dengan kanan, maka ya di sini kita buat kondisi ya. Kita buat kondisi if jika data di indeks kiri lebih kecil dari data di indeks A besar, maka kiri plus plus ya. Jika tidak, else. Jika tidak, maka kita buat variabel penampungnya integer temp sama dengan data di A besar, tadi A besar, lalu kita gunakan perulangan. Nah, di sini kita gunakan A besar kurang 1. Di sini lebih besar sama dengan kiri. Ya, baru prosesnya min. Oke. Lalu data di I tambah 1 prosesnya dan sama dengan data di I. Oke. Lalu kita kembalikan ya data di kiri sama dengan temp ya. Nah, berarti kiri plus plus A besar plus plus, lalu A kecil plus plus. Oke, kita sudah selesai membuat function atau metode main dari merge sort. Selanjutnya kita akan membuat metode main kedua untuk deklarasi dan inisialisasi array kita ya. Kita gunakan public static void main ya, dengan tipenya integer dan tipe string dan args ini kita bisa rubah ya. Yang penting formatnya huruf kecil ya, dan tidak boleh pakai spasi. Oke. Sebentar saya geser ke bawah dulu. Nah, kita deklarasikan array kita dan inisialisasi ya. Nah, kita isi saja angka sembarang ya. Satu, dua, tiga, 4, 5, 7 ya, belum. Oke, cukup. Baru kita buat lagi variabel pengganti untuk mengetahui ukuran dari data array kita ya. Oke, selanjutnya kita buat penanda. Untuk bagian ini adalah sebelum disorting ya, sebelum disorting. Nah, sama seperti biasa, untuk menampilkan semua array kita gunakan perulangan for ya.
kita ketik saja for, baru tekan tab pada keyboard, akan otomatis ya. Oke, kita ganti di sini size, lalu kita sort ya, kita sort data i, kita tambah spasi di sini ya, spasi agar lebih rapi, dan hapus new line di sini. Selanjutnya kita buat untuk penanda setelah disorting ya, setelah disorting. Setelah disorting, untuk kita tambah dulu set new line di sini agar tidak dempet ya, new line. Oke, selanjutnya kita gunakan for juga, tekan tab. Oke, ganti di sini size, dan kita sort lagi. Data di i, tambah. Oke, kita hapus new line-nya di sini. Oke, ini adalah proses sorting. Ini adalah sebelum sorting dan setelah sorting ya. Coba kita run untuk melihat hasilnya. Dan ternyata datanya belum tersorting karena kita belum mengambil function atau metode yang kita buat tadi ya. Kita panggil dulu ya, merge sort, kita panggil fungsi yang sudah kita buat ya, dari array kita, ini dari indeks 0 sampai size kurang 1, baru kita tutup. Oke. Nah, coba kita run. Nah, ini adalah hasil sebelum sorting ya, dan ini adalah data kita setelah proses sorting. Nah, bagaimana kalau kita ingin membuat data ini menjadi berurut dari yang terbesar ke yang terkecil? Nah, kita tinggal ubah di bagian kondisi di sini ya. Kita ubah bagian sini. Ini kan lebih kecil, kita ubah jadi lebih besar ya. Baru coba kita run. Dan ini adalah hasil sorting dengan descending ya, atau terurut dari yang terbesar sampai yang terkecil. Oke teman-teman, saya kira ini sudah sangat jelas, dan mungkin sekian dulu pembahasan kita pada hari ini. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.